ada sifat-sifat yang harus kita buang, yang kita harus hapus dari hati kita. Karena sifat itu dapat membinasakan kita, membuat kita menyesal selama-lamanya dan membuat kita susah abadal abad. Nah, sifat-sifat tercela itu seperti pelit, sombong, bangga diri, riya, iri, su'dzon, tertipu dan dikuasai oleh syahwat. Lah, sifat ini adalah sifat-sifat buruk yang dapat menjatuhkan seseorang ke nerakanya Allah dan mendapatkan murka dan azabnya. Para aulia, mereka tidak pernah menganggap diri mereka bersih dari sifat-sifat ini, sehingga mereka terus membersihkannya, terus berusaha menghilangkannya. Kalau ada orang yang menyangka bahwa dirinya atau hatinya telah bersih dari sifat-sifat ini, maka hendaknya ia berpikir bagaimana cara mengujinya, supaya tahu sifat itu sudah benar-benar gak ada dalam hatinya atau cuma prasangka aja gak ada. Ilmuwan itu kalau menemukan sesuatu itu gak langsung disebarkan, tapi terlebih dahulu diuji dulu, dilihat. Kalau memang hasilnya bagus, sesuai dengan yang disampaikan, baru disebarkan. Sebarkan. Nah, ini loh. Seperti sekarang misalnya ilmuwan ribut membuat vaksin COVID-19. Cepet-cepetan mereka ini. Dari GNG, dari apa-apa ini semuanya, dari farmasi-farmasi tersebut itu, mereka cepet-cepetan membuat penangkal atau vaksin COVID-19. Ada yang sudah mengujinya dengan tikus, yang baru bisa diketahui hasilnya nanti Agustus. Ada yang membuat ini, ada yang membuat itu, walhasil mereka menguji nggak langsung disebarkan, diuji dulu. Kita juga gitu, kalau kita menganggap diri kita ini bersih dari penyakit hati, kita perlu memikirkan bagaimana cara mengujinya. Lalu lihat hasilnya. Hasil dari ujian itu lihat benar-benar bersih daripada penyakit itu atau tidak. Contoh, kalau kita mengaku diri kita ini tawadhu, terbebas dari kesombongan, coba kita bawa sesuatu yang nggak pantas untuk kita bawa di kerumunan massa, di depan banyak orang. Sesuatu yang nggak pantas kita bawa, yang nggak pantas kita lakukan, bukan kemaksiatan, bukan keburukan, hal yang mubah. Misalnya tokoh masyarakat nggak pantas mikul, misalnya nggak pantas mikul. Nah, kalau dia mengaku bahwa dia ini terbebas dari sombong,
dia menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang tawadhu, coba pikul di depan banyak orang. Ada enggak dalam hatinya kesombongan atau hal yang lain yang bisa membatalkan prasangkanya? Kalau enggak ada, berarti benar tawadhu dia. Benar dia enggak sombong. Seperti cerita kemarin, Sayyidina Umar bin Khattab, ada sifat sombong yang muncul ketika menjadi pemimpin, langsung dibatalkan, langsung dihapus dengan apa? Bawa kayu di pasar. Seperti itu, diuji. Nggak ada apa-apa dalam hatinya. Nggak ada saking ini untuk nguji diri saya. Coba enggak gelem aku. Lah berarti masih sombong. Nggak ada. Bawa seperti orang biasa. Nggak ada prasangka apapun. Kok depan banyak orang. Oh, berarti memang bebas daripada kesombongan. Masih ada unek-unek walaupun sekecil, walaupun sedikit. Berarti masih belum sombong. Sama kalau kita misalnya menganggap diri kita sabar, bukan pemarah. Uji dengan apa? Sesuatu yang membuat kita bisa marah. Bagaimana cara kita bisa menahan emosi? Anak nggak ngamuan, dibakar sedikit, digarai sedikit, kobong. Bukan kobongan satu tempat, satu desa. Kobong ngamuk. Jadi ini enggak ngamuan. Perlu dites. Kamu mengatakan kalau kamu enggak dikuasai oleh emosi, amarah. Coba diuji. Bisa enggak kamu menahan? Bukan enggak ngamuk loh, bisa ngamuk tapi nahan. Itu sifatnya orang apa? Orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh. Mereka bisa marah, tapi mereka lebih kuat menahan amarahnya, sekalipun itu hal yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Seperti Al-Imam Hasan bin Ali, terbunuh anaknya karena kuah yang panas yang dibawa oleh budaknya. Dimaafkan, padahal wajah sudah muntab, mau ngamuk, mau marah. Tapi apa diingatkan oleh budaknya? Wal kadhiminal ghaidh wal afina annas wallahu yuhibbul muhsinin. Dimerdekakan budaknya. Bisa menahan? Diuji dulu, diuji sesuatu yang membuat amarah itu meningkat. Kalau enggak meningkat dia bisa menahan, berarti benar dia adalah orang yang bijaksana, dia orang yang sabar. Seperti itu. Jadi jangan kita mengaku kalau kita sudah memiliki sifat-sifat yang mulia atau bersih dari kotoran-kotoran hati, kalau kita belum mengujinya, harus diuji terlebih dahulu. Baru kita bisa mengakui bahwa kita terbebas dari itu semuanya.